Barengan dengan itu keluarganya juga tiba-tiba sakit kulit gitu, gatal-gatal yang nggak ketahan gitu ya, satu keluarga kena. Dan besoknya setelah ditengok sama tetangga-tetangga, ya meninggal dunia juga. Waduh, beratnya langkah kaki, ampun. 3 langkah aja udah kayak di apa ya, kayak dirubung gitu, udah kayak diliatin banyak mata gitu, terus yang gitu kayak padat gitu. Halo Sobat Random semuanya, selamat ketemu lagi, selamat jumpa dengan saya Indri masih di channel Random My. Channel Random My ini dibuat untuk sharing-sharing cerita-cerita pengalaman saya dan juga teman-teman dengan kondisi parabola di atas kepala yang bisa dibilang menyala. Nah, menyalanya parabola di atas kepala ini atau di dalam kepala ini memungkinkan kita untuk bisa menerima sinyal-sinyal, frekuensi-frekuensi, atau hal-hal yang sangat deep feeling dan juga rahasia. Nah, di perjumpaan kita kali ini, saya mau cerita tentang pesugihan tetangga. Kayak gimana ceritanya? Sobat Random, jadi sebelumnya nih, saya mau cerita dulu di mana tempat saya tinggal. Nah, tempat saya tinggal ini bisa dibilang di sebuah desa, tapi ada di pertengahan kota Bandung. Nah, di desa saya ini, karena bisa dibilang desa tapi nggak terlalu desa juga gitu ya. Dibilang kota, nggak semodern itu sampai bisa dibilang kota banget, nggak gitu. Jadi hidupnya orang-orang di sini tuh bisa dibilang dekat kemana-mana, ke pusat kota deket, ke tempat perbelanjaan deket, ke tempat sport-sport di kota Bandung juga deket gitu. Pokoknya letaknya itu di tengah-tengah Bandung banget gitu. Muka alun-alun, ke situs-situs kota tuanya kayak Braga gitu juga nggak terlalu jauh. Kalian bisa tebak sendiri di mana. Nah, jadi desa saya ini memungkinkan buat banyaknya pendatang-pendatang dari luar kota, dari luar provinsi, bahkan luar pulau untuk tinggal di sini dan berdagang. Karena memang posisinya itu strategis banget gitu. Keluar dari gang aja, kita sudah dihadapkan dengan tempat-tempat yang jadi pusat-pusat orang datang berkunjung gitu ya. Ada tempat peribadahan dan juga tempat pasar, juga tempat-tempat wisata lainnya. Jadi otomatis dong daerah sini padat sekali. Bahkan ya itu padat oleh pendatang itu. Penduduk aslinya bisa dibilang ya hanya tinggal 30%-annya aja di sini gitu. Nah, kondisi kayak gitu memang sih secara asiknya gitu ya, kita jadi dekat kemana-mana, ingin banyak makanan banyak gitu, dan segala kebutuhan-kebutuhan dapat tercukupi dengan mudah gitu. Mau cari apa ada di sini, tinggal ke depan kayak gitu. Nah, tapi di kondisi kayak gitu tuh ada yang unik. Jadi kalau mulai startnya subuh sampai malam, di sini tuh kayak nggak pernah tidur gitu. Kalau kamu tinggal di tempat saya ini, mau jam berapapun keluar sampai menjelang dini hari gitu ya, jalan masih rame, orang-orang masih kesana kesini, masih seliweran gitu. Pokoknya ini bukan tempat yang angker atau keung gitu ya, kalau kata bahasa Sunda nggak. Di sini asik banget, hangat, haneuteun pisan gitu. Nah, tapi di kondisi kayak gini, ada kisah horornya nyelip. Gini, aku ceritain salah satunya nih ya. Di daerah aku ini, ada aja pendatang yang berjualan di sini, tiba-tiba usianya masih muda, meninggal. Dengan tiba-tiba, dengan tanpa sakit atau tanpa keluh kesah apapun gitu. Tiba-tiba kayak punya serangan jantung terus meninggal gitu. Tapi kalau mau diselidiki lebih lanjut, pasti ada yang aneh. Misalnya ya, di rumahnya itu, di depan rumahnya, bisa jadi ada yang simpan telur busuk gitu, atau simpan kendi pecah gitu, atau ada ayam mati, ayam yang masih ada di dalam cangkang telur itu loh, yang baru muncul, terus tiba-tiba ada gitu di belakang rumahnya atau di halaman rumahnya. Nah, ada aja bukti-bukti atau ciri-ciri yang ganjil gitu ya. Di tengah banyaknya pedagang-pedagang pendatang kayak gini, ngelip aja nih kisah-kisah horor, ada aja kalau misalnya mau digali. Tapi ya itu, karena dibilang juga ya kondisi bisa dibilang parabola ini nyala, jadi meskipun kita diseringnya gitu di banyak waktu nggak mencoba untuk kepo urusan orang lain gitu ya, sinyal-sinyal dan cerita-cerita kayak gitu tuh masuk aja gitu, kayak cerita sendiri gitu, dan ngarahin kita ke tempat-tempat mana yang ingin dikunjungi gitu. Tiba-tiba pengen jalan-jalan ke gang ini gitu, terus nemu sesuatu di sana gitu. Nah,
teman-teman juga, sobat Redemai di rumah, siapa tahu mengalami kondisi gitu, saran aku sih ikutin aja. Siapa tahu di situ ada data hasil dari penangkapan parabola teman-teman semua, nanti di sana ada cerita seru biasanya gitu. Nah, ini balik lagi ke desa tempat aku tinggal ya. Waktu itu tuh tiba-tiba ada tetangga, bisa dibilang agak dekat rumahnya, tiba-tiba aja meninggal dunia. Padahal orang tersebut gitu, bapak-bapak ya, tukang dagang, orang tersebut tuh yang kami lihat gitu sehat, kondisi tubuhnya baik gitu, nggak ada riwayat penyakit apapun gitu. Terus dagangannya sedang laku-lakunya gitu, tiba-tiba aja meninggal dunia. Bilangnya sih sakit jantung, tapi ya meragukan juga gitu, apakah benar itu sakit jantung gitu. Soalnya kan ya nggak ada yang tahu juga ya apa dia habis kerja berat atau gimana, tapi ya sudahlah gitu. Nah, tiba-tiba diarahkanlah besok-besoknya gitu ya untuk jalan gitu ke sekitar rumahnya. Nemulah kayak ada telur dipecahin di pinggir rumahnya. Karena profesi dagangannya sendiri pun nggak jauh-jauh amat dari telur, dicurigainya, oh ya itu telur mungkin sisa aja gitu, dari nggak dibuang gitu, sisa dari bekas dagangnya dia. Tapi ada yang aneh gitu, dari warna kuning telurnya sendiri dan bau busuknya tuh beda aja pokoknya. Ada yang mencurigakan gitu. Waktu dideketin, si cangkang telurnya juga bukan kayak cangkang telur kebanyakan untuk ini ya, untuk jualan gitu. Kayaknya memang syarat tertentu gitu. Tapi ya udah aja sih, nggak mau tahu juga, udah aja dilepas dulu gitu cerita itu, karena kan nggak sopan juga ya, yang meninggal baru gitu, keluarganya masih bersedih, ini saya siapa sih, tetangga aja gitu, kenapa kepo gitu. Ya udah lepas lah. Ternyata selang dari situ nggak lama ada kejadian lagi, siapa gitu ya, ada pedagang baru, pendatang juga, tiba-tiba meninggal dunia lagi gitu, dimana sih dagangannya itu sedang laku-lakunya bisa dibilang gitu. Wah, ini siapa nih gitu, ini tentang apa nih gitu, menarik juga, apakah ada kesamaan cerita. Nah, mulailah di situ agak sedikit bertanya, apakah ada saksi dan bukti di sekitar rumahnya gitu. Nah, disitulah tetangga ada yang mulai cerita, katanya beberapa hari sebelum meninggal, ini yang kedua ya, almarhum yang kedua gitu. Almarhum yang kedua beberapa hari sebelum meninggal, katanya dia itu selalu sibuk dan bilang ke orang-orang kalau dia itu melihat monyet, kayak monyet raksasa gitu, yang selalu ngejar-ngejar dia, ngeliatin dari jauh gitu. Terus dia kan kayak takut sendiri gitu, soalnya menurut dia sendiri dia nggak bisa lihat hantu gitu ya. Tapi ini kenapa gitu? Tiba-tiba kayak ada monyet besar raksasa ngeliatin dia gitu, nggak raksasa banget, mungkin besar aja gitu ya, membesar dan mengecil. Kan makhluk gitu bebas aja bisa gonta-ganti ukuran gitu. Ya orang lain nggak ada yang lihat dong, cuma dia sendiri. Nah, 3 hari dari situ berpulanglah gitu. Itu dua. Dan berikutnya ada lagi cerita, tapi disempatkan dulu orang yang ketiga ini untuk pulang kampung gitu. Di kampungnya pun sama, tiba-tiba mungkinnya ada apa ya, naluri insting gitu, ingin udahlah asa tepara ruguh gitu, mau pulang aja gitu. Dia pun pulang ke desanya, di sana tiba-tiba kena sakit yang sama, yaitu kayak ada serangan jantung tiba-tiba dan meninggal. Nah, di kasus yang ketiga ini mulailah agak dicari garis besar gitu ya. Wah, kenapa nih udah ada 3 orang nih di sini yang kayak gitu di desa ini? Apakah ada penyerangnya gitu? Apakah ini sengaja atau ya kebetulan aja mungkin gitu, si pencabut nyawanya memang sedang ada di desa kami atau gimana gitu ya. Tapi memang kalau misalnya kejadiannya janggal atau di luar yang seharusnya, itu ada getaran-getaran ke hati itu ya, ke kepala, gesek banget gitu. Enggak, ini enggak seharusnya gitu. Itu kuat banget gitu dorongan untuk ayo cari tahu atau lakukanlah sesuatu gitu. Belum habis rasa penasaran aku dari cerita-cerita sebelumnya, tiba-tiba ada kabar lagi dari tetangga beda RT. Katanya ada tetangga yang pedagang juga sakit. Terus ditengokin lah sama orang-orang satu RT itu gitu ya. Nah, yang sakit itu dilihat sama orang, ya orang lain gitu. Ih, ini mah sakitnya aneh ya gitu. Kayak bukan, maaf ya, mohon maaf ya, si wujudnya itu ya, si badannya itu udah kayak bukan orang lagi gitu. Ini mah kayak apa ya, mungkin monster setengah kera gitu, setengah orang. Tapi ya udah beda banget dengan dia yang sehari-hari gitu, yang kami kenali gitu ya.
Nah, barengan dengan itu keluarganya juga tiba-tiba sakit kulit gitu, gatel-gatel yang nggak ketahan gitu ya, satu keluarga kena. Dan besoknya setelah ditengok sama tetangga-tetangga, ya meninggal dunia juga gitu. 4 orang kayak gitu, di satu wilayah dengan rentang waktu yang nggak begitu lama. Itu kan benar-benar, ini kenapa nih gitu. Dan setelah dicocokin juga gitu ya, ada garis merah bahwa yang mengalami kejadian ini tuh semuanya pendatang gitu, bukan orang desa ini asli gitu. Nah, ini kenapa? Apakah ada seseorang yang asli pendatang, bukan, maksudnya orang asli desa kami yang melakukan ini atau gimana gitu. Datanya belum kekumpul, jadi aku sendiri waktu itu kan biasa ya suka ada yang nanyain gitu, ini gimana gitu dari sudut pandang kamu, apa kerasa atau kelihatan ada yang aneh gitu. Aku nggak komentar banyak dulu waktu itu karena datanya belum lengkap, nggak mau salah ngomong juga, nggak mau salah ucap juga gitu. Tapi ya karena biasa ya, ketika kita mencari pertanyaan, kita mempunyai pertanyaan kan nanti semesta juga secara nggak langsung bakalan ngasih jawaban gitu. Nah, suatu hari aku tuh jalan-jalan, gak sengaja pulang juga agak dini hari gitu, sekitar setengah dua. Kalau nggak salah habis nerapi juga waktu itu, pulanglah setengah dua dini hari. Nah, secara nggak sengaja, lihatlah salah satu tetangga pendatang lainnya sedang kayak bawa apa ya, bawa sajen gitu di pertigaan jalan, sama dia mecahin 3 telur eh, di 3 jalan itu gitu ya, dan nabur-naburin bunga terus beras di situ gitu, sambil kayak berdoa-berdoa gitu lah ya, pakai dupa tapi dupanya dia cabutin lagi. Udah gitu, ya udah aja dia pergi. Tapi waktu ketemu sama saya, dia tuh kayak agak sedikit lari gitu. Kalau bahasa Sundanya juga kayak yang ngabalir gitu. Sat, dianya langsung, itu teteh itu baru pulang gitu. Jangan sampai sayanya ngelihat dia gitu ya. Dianya pergi aja cepet-cepet loh. Kenapa gitu? Kok dia kayak gini? Apa ini syarat atau apa gitu ya? Ya nggak apa-apa juga sih, maksudnya terlepas dari Bandung sendiri gitu ya, di kayak di Bali misalnya contohnya, orang-orang kan biasa aja gitu untuk bikin sesajen gitu, ngasih persembahan ke leluhur gitu, simbol untuk jaga alam, jaga sekitar, jaga diri sendiri juga. Tapi ini nggak gitu kerasanya, kayak si sesajen itu ngasih tanda untuk ngasih jalan untuk ini ada yang datang nih gitu. Makhluk ditungguin datang dengan ngetrek 3 arah telur yang dipecahin itu gitu. Ini tungguin jangan ya gitu. Dilema juga karena kan nggak bilang juga ya, waktu itu sayanya nggak sendiri, jadi nggak mungkin tiba-tiba yang tunggu kita di sini dulu gitu. Itu kan sangat mencurigakan juga untuk orang yang jalan tadi, dan nah ini nih dia musuhnya, nggak kayak gitu juga cara mainnya. Udah akhirnya nyimpen lah, seandainya itu ada parabola juga, simpen energi parabola di situ buat mantau aja gitu apa yang terjadi berikutnya gitu ya. Dasarnya pulang. Nah, beberapa saat dari situ betul dari kejauhan itu kayak ada yang blek blek blek, jalan besar banget, kaki besar dengan orang yang nggak tahu setinggi apa, tapi dari kejauhan juga si energinya tuh udah nyampe gitu, udah muncul, blek blek datang. Saya berusaha banget ya waktu itu buat ngecilin banget energi saya, frekuensi saya, jangan sampai dia sadar kalau lagi dilihat, kalau lagi dipantau gitu. Terus akhirnya dia yaitu eh ngambil apa ya gitu, kayak di sajennya itu kedainya kayak jongkok, tapi karena badannya gede banget kan ya gitu, dan kelihatannya juga cuma gitunya aja, hitam, dan kayak ngeliat, oh ini nih gitu, kayak dikasih ciri-ciri ini nih yang harus saya apa ya istilahnya lumpuhkan atau saya kerjain gitu. Perintahnya gini, dia pun pergi ke tempat yang itu yang disasar. Dari situlah saya dari rumah berusaha sebisa-bisa dan hubungin teman-teman yang bisa dikontak gitu, yang sama-sama mempelajari tentang hal ini. Yuk bikin shielding, yuk kita gagalin gitu misinya, jangan sampai nih gitu, bantuin dong di wilayah saya ada yang jatuh lagi gitu. Sepakat dibantuin, di blok apapun itu, pokoknya di sebisa-bisa gitu ya, di counter mantra apapun itu, tujuan apapun yang jelek-jelek supaya digagalkan, dibatalkan. Akhirnya si makhluk itu dengan bikin distraksi, terus udah gitu bikin pengusiran dan lain-lain gitu lah.
ya udah akhirnya nggak jadi, batal, pergilah gitu. Besoknya ya udara memang terasa aneh tapi kerasa gitu kayak perlawanan, dan si orang yang nabur-nabur dan ketahuan itu ya secara otomatis sikapnya jadi berubah sama saya gitu, kayak yang tahu kamu nih gitu. Nah itu udah dari situ ya syukurlah, puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya, udah nggak ada lagi korban jatuh secara drastis gitu ya, kayak 4 orang langsung itu udah nggak ada lagi. Pencegahan yang kami lakukan, yang kami upayakan, alhamdulillah berhasil ya. Jadi udah nggak ada lagi korban yang jatuh gitu karena urusan itu. Tapi setelah itu ada report nih, ada ke kami semua gitu. Ternyata apa sih gitu yang membuat yang kejadian kemarin itu sebetulnya apa gitu. Nah itu yang nyebarin sajian juga kan, ternyata asumsi saya sebelumnya kalau itu orang asli penduduk sini gitu ya, ternyata bukan juga kan gitu, itu dari pendatang juga. Tuh sebetulnya apa sih? Ya kata kuncinya persaingan, betul, persaingan. Jadi kenapa si orang-orang tersebut gitu dijadiin korban dan berhasil gitu. Nah ini contoh aja ya, kalau misalnya kita bersaing nih dengan orang yang kita ambil aja katanya pesugihan gitu, terus kita yang dijadiin tumbal atau kita yang diambil sama si pesugihan itu, tanpa kitanya sendiri nggak ada keterlibatan dengan urusan pesugihan, itu bisa sampai 90% gagal. Jadi kita benar-benar orang yang polos, nggak pernah ada sangkut paut urusan bahkan ke atas kita gitu, nenek uyut semuanya bersih dari urusan pesugihan, 90% kita bakal bisa ditolong. Nah yang nggak bisa-bisa ini ternyata mereka sendiri juga pelaku tanpa diketahui gitu ya. Jadi kayak semacam pak kuat-kuat aja gitu. Pak kuat-kuat aja, kamu melihara apa nih misalnya ya. Oh saya kucing. Kamu melihara apa? Saya kucing Angora. Nanti datang yang ingin lebih berkuasa lagi, kamu melihara apa? Macan gitu. Tiba-tiba yang ini kamu melihara apa? Macan raksasa. Nah ini kan nanti yang jadi lebih kuat dari semuanya gitu. Nah ini dia tinggal nentuin aja sasaran di antara 4 ini siapa gitu. Gak kan tiba-tiba ya pedagang yang istilahnya polosan gitu ya, cuma mau dagang dengan niat tulus, nggak ada urusan sama pesugihan sebelumnya, itu kemungkinan besar sih nggak akan sampai gitu. Beda frekuensi, jadi yang dicari tetap frekuensi yang sama dulu sama dianya gitu. Nah dapatlah yang 3 ini, yang 4 ini, jadi korban satu yang terkuat ini kayak gitu. Ketika udah tahu pelakunya ya orang tersebut gitu ya, sebetulnya sih kalau misalnya mau apa kita gagalin aja gitu pesugihannya, ya itu sebetulnya ada caranya gitu ya, nggak tiba-tiba lunturin semuanya gitu. Kalau kita udah tahu orangnya, pelakunya, terus dagangannya apa, dan kita nggak pro dengan kelakuannya gitu, dengan keputusannya untuk ngelakuin pesugihan itu, ya udah nggak usah ke situ aja gitu ya, nggak usah jadi ngejelek-jelekin orangnya juga, ngasih tahu kan siapa tahu fitnah ya. Soalnya ranah yang kita ambil, kita lihat ini belum tentu dilihat dan disaksikan orang lain juga gitu. Jangan-jangan nanti malah kita lagi yang jadi penjahatnya gitu. Jadi udah, kalau kita dikasih kemampuan gitu atau kita percaya ke seseorang mampu ngelihat yang kayak gitu, dan ya udah aja, kalau kata orang ini gini-gini ya sudah, jauhi aja gitu. Nah itu kasus RT sebelah. Ada lagi di beberapa RT berikutnya, cerita yang RT berikutnya yang kedua. Nah ada satu koridor RT nih ya, panjang banget. Jadi banyak gang kan ya. Kalau kita mau lurus ke arah yang ada tukang bakso enak nih di ujung gang, berdagang ketika di atas pukul 11 malam. Enak nih, dan lapar kan jam segitu. Seringnya kita jalan ke sini malam-malam. Begitu masuk ke gang ini, meskipun kalau pagi sampai sore itu enak banget, hawanya hangat gitu ya. Jadi matahari sore dengan pagi-pagi itu gantian gitu. Kalau pagi di sini banget, kalau sore nanti di sana banget. Pokoknya sepanjang hari itu kena matahari enak aja. Tapi kalau malam-malam udah datang, aduh itu jalan ke situ tuh, waduh beratnya langkah kaki, ampun. 3 langkah aja udah kayak di apa ya, kayak dirubung gitu, udah kayak diliatin banyak mata gitu, terus energi tuh kayak padat gitu. Oh udah aja itu mah. Biasanya sih lewat di sana kalau waktu dulu, waktu saya masih kecil, pulang-pulang tuh ada aja mimpi serem gitu ya di situ tuh, wah nggak nyampe-nyampe gitu kalau mau ke rumah tuh. Ya jadi di jajaran itu memang
tempatnya pedagang-pedagang gitu. Dan yang rumahnya di jajaran itu, karena rumahnya pun besar-besar, itu pesugihannya juga nggak kaleng-kaleng. Makhluk-makhluk yang yang dipeliharanya itu, waduh, itu betul-betul raksasa. Dan penghasilan mereka juga, fantastis. Betul-betul, wah udah. Kalau dibilang secara kasat mata gitu yang kelihatannya aja, itu keluarganya udah sukses dan bikin iri aja ke tetangga-tetangga yang lain gitu. Cuma ya itu dia, karena udah saking ekstrimnya peliharaan mereka ya, tetangga-tetangga tuh udah nggak aneh aja kalau lihat penampakan-penampakan di wilayah satu gang horor malam-malam itu gitu. Udah tahu aja. Itu udah jadi rahasia umum kalau para penghuni gang itu gitu ya, mereka pada pesugihan gitu. Terserah kalau di konfrontasi mah bakal ngaku atau enggak gitu. Itu mah udah jadi rahasia sedesa aja kayak gitu. Nah, kalau di sana ya lumayan, ininya sih konflik keluarga dalam, jadi nggak ngambil tetangga gitu, tapi ya konflik internal keluarga ada aja, kejadian-kejadian di keluarga atau apa ya, dianya sendiri tuh ngasih ciri-ciri gitu bahwa saya tuh main itu gitu, main pesugihan. Ada yang tahu nggak ciri-ciri pesugihan apa aja sih? Boleh dong komen dulu. Kalau ciri-ciri yang di desa saya ini ya, satu, ada orang kaya, tajir melintir, tapi entah kenapa dianya sendiri kayak nggak pernah menikmati semua hasil kekayaannya gitu. Jadi dianya sendiri berpakaian ya compang-camping gitu ya, terus kayak nggak ada aja aura kekayaan yang bisa dinikmati layaknya sultan, itu nggak ada gitu. Seharta melimpah itu tuh bawaannya tuh jadi kayak dipinjemin aja gitu, nih angka buat kamu gitu. Kamu sendiri nggak pernah bisa menikmati semua itu secara apa ya namanya, jiwa raga gitu, yang membuat kamu hidup dengan baik, dengan apa, hegar gitu ya kalau bahasa Sundanya. Nggak gitu, jadi tetap aja gitu kayak yang nggak dinikmati aja sama dianya sendiri. Satu itu. Dua, pasti banyaknya punya ruangan kosong di rumah. Jadi ada aja satu ruangan atau ceruk kecil gitu ya disediain untuk maintenance si peliharaannya itu, si pesugihannya itu gitu. Terus ciri-ciri yang ketiga nih, yang pasti ada adalah tumbal. Tumbal. Tumbal itu pasti ada. Kalau urusannya sama pesugihan pasti harus ada. Nah, tapi masalahnya siapa nih gitu? Di perjanjian ketika memulai pesugihannya gitu ya, siapa yang bakalan kamu jadikan tumbal ini gitu. Ada orang yang mungkin cinta keluarga, maka dia sendiri mengorbankan dirinya sendiri gitu. Ah ya udah, saya aja nih yang jadi tumbal gitu. Di suatu saat saya mungkin akan berubah jadi hewan yang jadi ini pesugihannya gitu, yang jadi apa namanya, bibit pesugihannya gitu. Contohnya kalau misalnya dia, ya udah jarang juga sih kalau di wilayah saya ya, kalau jadi babi gitu, jadi babi selamanya gitu, atau kalau misalnya jadi anjing agak-agak serigala gitu, jadi itu tanpa bisa balik lagi ke wujud semula gitu, menghilang aja tiba-tiba kayak gitu. Itu kalau dia ngorbanin dirinya sendiri, atau meninggal tiba-tiba gitu ya, karena udah timingnya aja gitu, udah waktunya, udah cukup ngambil apa yang perlu dia ambil gitu. Itu satu, dirinya sendiri. Dua, keluarganya. Ini biasanya lebih besar lagi yang akan diambil gitu, dan lebih tega lagi. Betul-betul butuh orang yang heartless lah, nggak berhati banget gitu ya, ngorbanin keluarganya sendiri. Kalau lolos di anak-anaknya nih sukses, nah ini dia sepupu-sepupunya atau apa gitu. Ada aja yang di keluarga yang nantinya tuh jadi aneh sendiri, beda sendiri gitu. Atau sebagian humanity-nya gitu, kemanusiaannya yang dipangkas. Jadi pernah nggak sih ada orang nih keluarga terkenal misalnya pesugihan, tiba-tiba ada aja satu orang ini beda sendiri gitu, dengan apa ya namanya, dengan detailnya, dengan kepribadiannya, tiba-tiba kayak ih teh jelema teh kurang setengah gitu, atau ini orang teh kurang gitu setengah kayak apa gitu, hilang aja kemanusiaannya, jadi nggak tahu caranya baik, nggak tahu caranya sopan santun, lebih seperti hewan gitu, lebih menyerupai hewan. Nah itu juga hati-hati, bisa jadi tumbal pesugihan gitu. Bisa ini nggak, bisa diobatin nggak, atau bisa diudahanin nggak gitu. Ya bisa dengan cara-cara tertentu, ketemu orang yang tepat kayak gitu. Terus itu yang tadi, bisa juga ngambil tumbal dari orang pesugihan dengan
peliharaan yang lebih lemah atau lebih kecil. Itu bisa juga dijadiin makanan gitu, kayak gitu. Nah, terus gimana sih caranya biar kita nggak jadi tumbal pesugihan? Ada cerita lagi. Jadi tumbal pesugihan tuh kayak random gitu, padahal nggak ada polanya. Nah, terus gimana caranya biar kita nggak sama sekali nggak pernah jadi tumbal pesugihan gitu. Dalam artian, jika pun gitu ya, kita meninggal nanti benar-benar meninggal yang karena memang sudah waktunya gitu. Kembali ke tempat yang seharusnya gitu. Caranya adalah satu, jangan pernah berurusan sama sekali dengan pesugihan. Berarti dengan nggak adanya kita urus-urus sama pesugihan itu, kita nggak akan punya mark atau tanda di badan kita. Karena sekalinya kita udah urusan sama pesugihan, itu pasti kita dikasih tanda bahwa Jack, kamu tekan kontrak sama kami gitu. Nanti itu juga bisa masuk salah satu syarat, bisa diambil kapanpun, tergantung yaitu tadi siapa yang lebih berkuasa atau kita masih bayar atau enggak gitu. Itu juga. Nah, yang kedua, para pesugihan ini nggak akan bisa ngambil orang-orang yang berhati murni, pure heart gitu, betul-betul tulus. Jadi ngelakuin segala tuh tanpa kepentingan, itu kan orang yang pesugihan itu ya, berarti kan ada keserakahan gitu di dalam hatinya, di dalam dirinya, dalam jiwanya gitu ya, ingin menguasai semua gitu, ingin mengambil semua, pokoknya serakah, haus, lapar gitu dari dalam jiwanya itu gitu. Nah, orang-orang yang berhati murni dan gak ada kepentingan itu, mereka kan bergeraknya itu cenderung tulus gitu ya, kayak angin mengalir gitu, kayak hujan turun aja gitu, kayak alam gitu. Nah, itu gak akan seenaknya, gak akan bisa untuk tiba-tiba diambil aja sama mereka, nggak. Karena terkoneksinya langsung sama semesta, sama Tuhan, sama Maha Pengatur semuanya gitu. 3, tentu saja kita punya benteng yang bisa ngelindungin diri kita sendiri gitu. Bisa dilatihkan, bisa juga diisi, tapi bukan oleh para tim pesugihan lagi, tapi oleh energi murni, energi yang dilatihkan, bikin perisai diri gitu, bikin shield untuk diri sendiri, untuk keluarga kita. Kayak gitu. 4, ya waspada, karena biasanya orang-orang pesugihan ini juga ya punya calo gitu. Nanti tuh ada calo-calonya gitu. Kalau kita pergi ke tempat tertentu gitu ya, nanti itu datang gitu, bisa si entitas agennya itu gitu ya, datang gitu, kayak nyamperin ke kita gitu. Neng misalnya, atau Kang, tujuh tegadu artos gitu, lagi nggak punya uang, lagi miskin nih gitu, bisa gitu, bisa kayak apa ya, kayak calo pinjaman gitu ya. Tapi itu nawarinnya pesugihan, mau gabung sama kami gitu, mau hidup lebih baik lagi, sini gitu. Karena terdeteksi mereka bisa ngambung gitu ya, apakah kondisi apa ya namanya, bahagia kita gara-gara urusan gitu sih, finansial yang gitu-gitu, kedetek juga gitu kalau kitanya jadi galau atau resah kayak gitu, nanti ditawarin. Nah, kalau udah bisa komunikasi langsung tolak aja, enggak, makasih, saya mah baik-baik aja gitu. Masih dikasih kehidupan yang cukup, dan ya itulah, semesta mah maha besar gitu ya, maha kaya untuk memberikan kita segala yang kita butuhkan kayak gitu. Jadi jangan main pesugihan meskipun ditawarin, mendingan tolak mentah-mentah aja, nggak usah terus pergi. Ya itu betul, kalau kita jalan-jalan ke tempat-tempat tertentu yang katanya tempat pesugihan, pasti ditawarin gitu. Itu tipsnya biar nggak jadi target tumbal. Jadi ya gitulah, entitas pesugihan itu udah bisa mencium aroma keserakahan kita sejak awal gitu. Dari mulai kita ngerasa nggak pernah cukup sama hidup kita dan ingin cara mudah untuk cepet kaya gitu, itu dari situ juga itu udah nggak bener, udah siap untuk tekan kontrak dan mengorbankan apapun gitu. Lebih baik jangan ya, karena berikutnya urusan dengan pesugihan ini nggak selesai saat kita meninggal lalu selesai, nggak kayak gitu. Ternyata kontraknya itu panjang sekali kesananya. Bisa jadi nih ya, tapi ya silakan nanti datanya teman-teman cari tahu sendiri, gali lebih dalam lagi di tempat-tempat lain gitu, tempat berbeda dan orang-orang lain. Coba aja dicek. Kalau dari sinyal yang saya dapatkan, itu nanti begitu meninggal itu nggak akan ke tempat yang seharusnya. Jadi bisa jadi jiwa mereka ditahan dulu gitu, di sebuah tempat di mana ya di situ tuh bisa jadi diperbudak gitu, perbudakan makhluk atau ya kepentingan yang berkuasa dan megang di situ gitu ya. Pokoknya dijadiin sumber daya aja,
bisa jadi sumber daya energi kita, bisa jadi si perbudakan itu memproduksi sesuatu terus nanti dibikin untuk kepentingan mereka lagi gitu. Intinya urusannya panjang udah kesananya, jadi lebih baik tidak usah dimulai aja kayak gitu. Untuk season ini nanti mungkin kita bisa punya acara lagi ya, satu season khusus untuk ngobrolin gitu sebetulnya pesugihan ini apa sih, dimulainya gimana, oleh siapa, kenapa dukun, terus kemana setelah dari dukun itu gitu, jin setelahnya kemana, panjang. Nanti mungkin kita bikin sesi berbeda gitu ya. Oke, kita langsung aja. Terus gimana nih kalau misalnya udah terlanjur pesugihan terus mau berhenti, bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Satu, temukan orang yang tepat untuk ngebantu. Yang pasti ini nggak pakai pesugihan lagi buat nolonginnya. Dua, pakai energi murni gitu. Jadi nanti setelah ketemu orang yang bisa bantu ya mungkin nggak akan cepet ya, karena kan putus kontrak dengan ya entitas itu tuh butuh waktu yang lama gitu ya. Urus-urusnya panjang tapi bisa saja diselesaikan asal mau dan ada tekad dan nggak takut untuk kemudian dijatuh miskinkan dulu gitu. Tetap harus ada bayaran untuk kembali lagi murni kayak gitu. Nah, yang mau berhenti dari tekad itu aja mungkin nanti semesta bakalan ngasih jalan gitu ya, mudah-mudahan berhasil, tapi itu bisa meskipun jalanannya terjal, jadi jangan dimulai. Nah, gimana terus kalau teman randomize semua di sini mau usaha lancar jaya tanpa pesugihan? Jawabannya adalah tentu saja ngegunain energi vibrasi kita sendiri, betul-betul narik hal positif dari semesta, berdoa tentu aja ke Tuhan kita semua gitu ya, minta ridhonya, yaitu vibrasi dan frekuensi yang baik-baik aja betul-betul ditarik sama kita pakai energi yang baik. Pasti ya itu sampai betul-betul kerasa gitu ya, jadi pelindung, udah harus betul-betul kerasa sama badan sendiri gitu ya, baru itu bisa sama kita digunain. Kalau perlu teman-teman latihan juga gitu, sobat random di sini semuanya, carilah cara, belajar bagaimana caranya memaksimalkan energi dari diri kita sendiri dikolaborasikan dengan energi semesta kayak gitu. Caranya macam-macam, silahkan cari tahu sendiri, silahkan digali kayak gitu. Nah, sobat random semuanya, cerita saya hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat sobat random di rumah dimanapun berada. Siapa tahu menginspirasi gitu tentang pesugihan tetangga ya. Semoga di daerah sobat semuanya gak ada yang mengalami kayak saya juga, tapi seandainya ada, boleh dong cerita-cerita juga gitu di komentar, atau boleh juga kirim-kirim email nanti ke kami gitu ya, ke saya dan teman-teman, ke kru kami, boleh cerita-cerita, dan siapa tahu mau konsultasi, ada yang mau dibicarain atau sharing-sharing pengalaman aja, boleh banget kayak gitu. Oke, hari ini dicukupkan dulu sekian ya, mudah-mudahan ceritanya bermanfaat, berguna, dan menginspirasi buat semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya, masih di channel Randomize. Jangan lupa di like dan subscribe juga. Dadah, sampai jumpa. Hatur nuhun, terima kasih.